mohon maaf kepada Kepala Staf Angkatan Darat, dan mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Seenaknya berbuat sesuatu setelah minta maaf. Ini apa-apaan begini. Tidak saja. Itu nanti diberi maaf, makin nggak tertib negara ini. Nyata nggak salah, tidak. Temuan-temuan ini yang insubordinary, disharmony, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini, karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu presiden dan DPR, bukan hanya presiden. Kita berharap ada satu sanksi, sikap, ataupun konsekuensi dari apa yang telah dia sampaikan. Ya. Jadi kami menunggu itu dan kita tegaskan sekali lagi bahwa TNI tidak pernah terpecah belah, ya, solid. Sebelumnya, Effendi Simbolon dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI oleh Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan atau GMPPK pada Selasa 13 September 2022. Temuan-temuan ini yang insubordinary, disharmony, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Jadi kalau menyampaikan kalau TNI seperti gerombolan lebih-lebih dari ormas itu menyakitkan bagi saya. Ya, saya sudah lama bertugas di daerah-daerah operasi. Ya, tidak tahu, tidak paham tentang fakta, bukti yang sebenarnya, jangan asal bicara. Ya, jangan asal bicara. Berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit. Kalau kita lihat statement itu kan seolah-olah menjatuhkan TNI, mendiskreditkan TNI, mengatakan seperti ormas, kemudian seperti gerombolan. Ini sangat tidak berdasar dan tidak beretika. Kita lihat pada saat itu bagaimana Panglima TNI dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pada tempatnya. Ada apa pembangkangan ini? Kenapa terjadi pembangkangan di tubuh TNI? Ingin penjelasan dari Saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman. Effendi Simbolon, kalau kau saja masih dan sering merepotkan TNI Angkatan Darat untuk kepentingan pribadimu, bila kemana-mana di wilayah Indonesia, tidak usah berlagak melebihi pimpinan TNI. Ingat itu, Effendi Simbolon. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdul Rahman menyatakan, TNI memiliki kehormatan dan harga diri. Menurut Jenderal Dudung, pernyataan tersebut menyakitkan. Meski demikian, karena Effendi Simbolon telah meminta maaf, KSAD meminta para prajurit menghentikan kemarahannya. Nah, itu menyakitkan dan saya tekankan kepada seluruh prajurit. Ya, saya lihat di media sosial banyak yang menyampaikan kemarahannya. Saya minta hentikan, cukup. Beliau pun hari ini sudah minta maaf, dan TNI Angkatan Darat, TNI pada umumnya tetap solid. Salam pembaharuan. Saudara, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, akhirnya meminta maaf terkait pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan. Sebelumnya pernyataan itu diungkap Effendi saat rapat Komisi 1 DPR dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya minta maaf atas perkataan saya yang menyakiti di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai tamtama, perwira, sampai sesepuh, dengan pernyataan yang diartikan lain. Kata Effendi Simbolon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 14 September 2022. Saya mohon maaf kepada Kepala Staf Angkatan Darat, dan mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara
yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, saya nyoba. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Sebelumnya, Effendi Simbolon dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI oleh Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan atau GMPPK pada Selasa 13 September 2022. Pelaporan ini merupakan buntut dari pernyataan Effendi yang menyebut TNI sebagai gerombolan dan menyinggung ketegangan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Saya menerima berkas Bapak Ketua Umum DPP GMPPK tanggal surat pengaduan 13 September 2022. Identitas teradu dari Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, nomor anggota A-163, Dapil Jakarta 3, fraksi PDI Perjuangan, kata Wakil Ketua MKD Nazaruddin Dekam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 13 September 2022. Adapun pokok pengaduan DPP GMPPK adalah Effendi Simbolon melanggar kode etik anggota DPR RI pada sidang rapat kerja dengan Kemenhan dan Panglima TNI Komisi 1 DPR RI pada tanggal 5 September 2022. Dalam rapat tersebut, Effendi Simbolon memang sempat menyebut TNI kayak gerombolan. Tak hanya itu, dia menyinggung ketidakharmonisan di tubuh TNI. Temuan-temuan ini yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadi tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Hal ini diduga telah melanggar kode etik bab 2 bagian ke-1 kepentingan umum pasal 2 ayat 4 junto bagian kedua integritas pasal 3 ayat 1 dan 4 serta pasal 4 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2. Serta dugaan adanya upaya menggiring opini publik untuk memecah belah antara KSAD dengan Panglima TNI, sebutnya. Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR bakal memanggil anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon yang dilaporkan terkait dugaan melanggar kode etik menyebut TNI seperti gerombolan saat rapat Komisi 1 DPR RI. MKD bakal memanggil Effendi Simbolon pada Kamis 15 September 2022. MKD DPR sudah rapat pimpinan kami memutuskan untuk memanggil saudara Effendi Simbolon karena sudah diadukan juga oleh dua pengadu, yang satu perorangan, yang satu atas nama pemuda Pancamarga soal rapat di Komisi 1. Kata Wakil Ketua MKD Habibur Rahman kepada wartawan. Waketum Partai Gerindra itu mengatakan pihaknya juga memanggil pengadu terlebih dahulu. Selanjutnya, MKD bakal memanggil Effendi Simbolon besok siang. Kami memanggil pengadunya dulu besok pada jam 11 siang. Ada dua pengadu kami panggil, lalu siangnya kami akan panggil Effendi Simbolon, jelas Habibur Rahman. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Effendi dilaporkan karena diduga melanggar kode etik menyebut TNI seperti gerombolan saat rapat Komisi 1 DPR RI. Effendi dilaporkan Ketua Umum Gerakan Pemuda Penerus Perjuangan Kemerdekaan atau GMPPK, Binar Dekamang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 13 September 2022. Tanda bukti pelaporan diserahkan Wakil Ketua MKD DPR Nazaruddin Dekam kepada Binar. Pada rapat tersebut, Bapak Effendi Simbolon menyebut TNI kayak gerombolan. Hal ini diduga melanggar kode etik bab 2 bagian 1 kepentingan umum pasal 2 ayat 4 junto bagian 2 integritas pasal 3 ayat 1 serta pasal 4 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2, ujar Dekam. Serta dugaan adanya upaya penggiringan opini publik memecah belah antara Panglima TNI. Betul ya Pak? Ucap Dekam. Betul, jawab Binar. Dekam mengatakan MKD DPR akan melakukan rapat membahas laporan terhadap Effendi Simbolon. Rapat digelar dalam waktu dekat.
Kami akan segera melakukan rapat secepatnya, ujar Degang. Benar berharap Effendi Simbolon meminta maaf atas pernyataannya di rapat kerja dengan Kemenham hingga Panglima TNI, sebab dia merasa miris atas pernyataan Effendi Simbolon. Mudah-mudahan Pak Effendi bisa meminta maaf kepada prajurit-prajurit TNI itu, imbunya. Pernyataan Effendi Simbolon soal gerombolan memicu protes prajurit TNI. Pernyataan Effendi soal gerombolan ketika rapat bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa 1 minggu yang lalu. Komisi 1 DPR dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menggelar rapat pada 5 September 2022. Rapat itu tidak dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman dan memunculkan isu disharmoni di tubuh TNI, yang salah satunya disampaikan Effendi Simbolon. Effendi mulanya meminta rapat Komisi 1 DPR saat itu digelar terbuka, termasuk soal isu-isu aktual. Effendi Simbolon menyebut isu-isu terkait TNI yang diterimanya harus diluruskan. Effendi kemudian menyebut TNI seperti gerombolan. Tapi ada apa di TNI ini perlu? Gitu. Kalau perlu, setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam ya. Kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, hadirkan Kepala Staf yang lain untuk membahas. Kami banyak sekali temuan-temuan ini yang insubordinari, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih dari ormas, jadinya tidak ada kepatuhan, kata dia. Effendi Simbolon jelaskan maksud sebut TNI seperti gerombolan. Anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan, seperti ormas. Maksud Effendi, TNI terlihat seperti gerombolan atau seperti ormas jika tidak patuh pada perintah atasan. Saya menyadari hal itu mungkin tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman. Mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya menyangkut seputar soal gerombolan dan ormas. Yang sejatinya, sejujurnya, saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan. Tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni, dan seterusnya, itu seperti gerombolan. Seperti ormas, kata Effendi Simbolon dalam konferensi pers di ruang fraksi PDI Perjuangan DPR, Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 14 September 2022. Namun Effendi tetap meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan. Effendi menyadari pernyataan itu bisa disalahartikan. Berikutnya, saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf apapun perkataan saya yang menyinggung atau menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia. Dari mulai tamtama, bintara, perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin diartikan lain, papar Effendi. Sebelumnya diberitakan, dalam rapat pada Senin pekan lalu, Effendi berseloroh ketidakharmonisan hubungan Panglima TNI dengan KSAD adalah rahasia umum. Ini semua menjadi rahasia umum, Pak. Rahasia umum, Pak Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada KSAD. Jenderal Andika membuat super grade cell, tidak ada KSAD di situ. Ujar Effendi di ruang rapat Komisi 1 DPR Senayan pada Senin 5 September 2022. Sedianya Dudung hadir dalam rapat dengan Komisi 1 DPR hari ini, namun dia diwakili Wakil KSAD Legend TNI Agus Subianto. Rapat dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Yuga Margono, dan KSAU Fajar Prasetyo dari unsur pimpinan TNI. Effendi heran mengapa kedua pimpinan di TNI itu saling mempertahankan egonya masing-masing. Lantas menyebutkan tindakan Andika dan Dudung termasuk tatanan hubungan di TNI. Ego bapak berdua itu termasuk tatanan hubungan junior dan senior di TNI, ucap dia.